Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Maya harap kalian tetap sehat dan semangat ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Bu Maya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang saling ketergantungan. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada 3 buah gambar yang menunjukkan adanya saling ketergantungan dari beberapa komponen. Oke, kita mulai yang pertama ya anak-anak ya. Interaksi komponen biotik dan abiotik. Nah, ini bisa terjadi melalui yang pertama, komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Nah, contohnya adalah cacing tanah dapat menggemburkan tanah. Kemudian tumbuhan dapat menahan erosi tanah. Nah, kalian lihat pada gambar berikut ini ya, jadi tanah itu adalah komponen abiotik, sedangkan cacing adalah komponen biotik. Nah, cacing ini mempengaruhi gembur atau tidaknya tanah. Oke, berikutnya adalah komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik. Oke, contohnya udara digunakan hewan untuk bernafas. Udara adalah komponen abiotik, sedangkan hewan adalah komponen biotik. Nah, ini hewan membutuhkan udara untuk bernafas. Kemudian yang kedua, pupuk dibutuhkan padi untuk pertumbuhan, air dibutuhkan hewan dan tumbuhan untuk proses metabolisme. Nah, di sini bisa kita lihat sapi sedang minum air. Nah, ini berarti sapi sangat membutuhkan komponen abiotik yang berupa air. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang interaksi antar komponen biotik. Ada beberapa macam ya anak-anak ya. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kalian perhatikan baik-baik gambar ini ya anak-anak. Jadi di sini ada tumbuhan. Tumbuhan ini seperti yang kemarin kita bahas termasuk produsen. Dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, kemudian ular sebagai konsumen 2, kemudian elang sebagai konsumen 3, dan kemudian elang akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer yang akhirnya nanti akan digunakan sebagai unsur hara dari tanaman. Nah, peristiwa ini disebut dengan rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan yang digambarkan dalam bentuk linear atau dengan urutan tertentu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan lagi gambar berikut ini ya anak-anak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak hanya ada satu rantai makanan, ada beberapa rantai makanan ya. Di sini produsennya ada 2, ada bunga sepatu dan sawi. Kemudian akan berputar membentuk rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, peristiwa ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Pengertiannya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi lebih dari satu rantai makanan. Oke. Nah, ini anak-anak ya, kalian lihat di sini ada bentuk piramid. Nah, ada bentuk piramid yang menunjukkan tropik 1, tropik 2, tropik 3, tropik 4. Ini berupa tingkatan yang semakin ke atas itu semakin kecil. Nah, ini disebut dengan piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Nah, piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Ya, ini jadi dari produsen sampai konsumen puncak. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola interaksi organisme. Nah, pola interaksi organisme ada beberapa macam ya. Yang pertama netralisme, predatorisme, kompetisi, simbiosis, dan yang terakhir antibiosis. Oke, kita akan bahas satu persatu dari pola interaksi ini. Kalian perhatikan anak-anak, di sini ada ayam dan kucing. Ayam dan kucing dia hidup bersama-sama tetapi tidak saling mengganggu, tidak saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Nah, hubungan semacam ini disebut dengan netralisme.
Ya, pengertiannya hubungan antar individu yang tidak saling mempengaruhi atau netral meskipun hidup di dalam habitat yang sama. Oke, next. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada singa yang sedang berburu rusa. Ya. Nah, singa memangsa rusa. Hubungan semacam ini disebut dengan predatorisme. Predatorisme pengertiannya adalah pola interaksi di mana hewan yang satu memangsa hewan yang lainnya. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini ada 2 buah siput yang berada di habitat yang sama. Kedua siput ini memiliki makanan yang sama, yaitu tanaman. Nah, pola interaksi semacam ini disebut dengan kompetisi. Nah, apa itu kompetisi? Kompetisi adalah persaingan antar makhluk hidup yang satu ekosistem karena adanya kebutuhan hidup yang sama. Jadi antar individu yang sama yang hidup dalam suatu ekosistem. Berikutnya simbiosis. Nah, simbiosis ini interaksi yang erat antara 2 organisme yang berbeda spesies. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan antibiosis. Oke. Next, kita lanjutkan. Nah, pertama kalian lihat di sini ada lebah dan bunga. Lebah dan bunga ini hidup secara bersama-sama tapi saling menguntungkan. Nah, ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, pengertiannya, simbiosis mutualisme adalah interaksi saling menguntungkan antara 2 buah organisme. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian lihat ya anak-anaknya, ini sebuah pohon, ada tanaman pengganggu yang namanya benalu. Nah, simbiosis ini benalu menempel pada tanaman tertentu ya. Nah, kemudian benalu ini mengambil sari-sari makanan dari tanaman tersebut. Hubungan semacam ini disebut dengan parasitisme karena benalunya untung tapi pohonnya dirugikan karena dia diambil sari makanannya. Ya, oke, ini pengertiannya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini gambar paku tanduk rusa. Dia hidup menempel pada pohon, tapi paku tanduk rusa ini dia tidak mengambil sari makanan dari pohon. Maka interaksi semacam ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah interaksi antara 2 jenis organisme, satu pihak diuntungkan dan satu pihak tidak diuntungkan. Atau tidak dirugikan ya, maaf. Jadi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini jamur penicillium dengan bakteri, dia akan membentuk yang namanya antibiosis. Nah, antibiosis itu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghasilkan zat antibiotik atau racun yang berbahaya bagi organisme lainnya. Nah, untuk penicillium ini antibiotik yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ya. Next. Nah, sekarang kita lihat ada jamur yang menguraikan tanaman yang telah mati di sini. Nah, ini adalah peran dari pengurai dalam proses penguraian dan penyediaan zat hara, di mana hasil uraiannya itu nanti akan diuraikan oleh dekomposer menjadi air, kemudian mineral dan gas-gas yang meresap ke dalam tanah yang akhirnya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, dari sini anak-anak, jadi kita sudah belajar tentang apa itu saling ketergantungan antara berbagai macam komponen dalam ekosistem. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang Bu Maya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah kita ketemu pada pekan depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.